rekan-rekan Tunas Remaja. Sebelum mengikuti ibadah online, mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, milikilah sikap hormat kepada Tuhan saat mengikuti ibadah. Yang kedua, sediakan waktu dan carilah tempat yang nyaman untuk kamu agar dapat beribadah. Yang ketiga, ikutlah beribadah dari awal sampai akhir, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan telah menebus dosa setiap orang percaya. Namun sebelum itu, mari kita memulai dengan bersatu. Saat dulu dimulai. Teman-teman, mari kita menyanyikan Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini sehingga kami masih bisa beribadah untuk merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus walaupun dari rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga firman yang akan kami dengar. Kiranya firman tersebut dapat menuntun kita, dapat menegur kita dan juga mengajar kita. Dan juga berkati segala yang mengambil pelayanan di dalam ibadah kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan Kau memberikan pertolongan dan kekuatan kepada hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Tuhan tambahkan hikmat dan karunia, supaya kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh disentuh, dijamah oleh kasih Kristus, oleh berita salib. Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon sekali lagi Engkau sendiri yang melayakkan dan mensucikan kami. Di tengah-tengah memperingati kesengsaraan Engkau di kayu salib, Tuhan terus kuatkan kami, supaya kami semakin memahami berita salib, semakin setia mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan di hari Jumat Agung maupun sampai Paskah nanti, boleh melayani bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya kita terus menolong kita di tengah-tengah pandemi ini dan juga di tengah-tengah situasi dan kondisi keamanan Indonesia yang cukup memprihatinkan belakangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema yaitu berita salib. Bagaimana kita sebagai orang percaya boleh memaknai salib bagi hidup kita dan bagaimana kita meresponnya dengan sikap yang tepat. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Ayat ini bagi saya adalah bagaimana Paulus merindukan, mendoakan supaya jemaat memahami kasih Kristus, kasih yang sudah diwujudkan di dalam penyalipan itu. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Inilah kerinduan dan doa Paulus. Paulus mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saya doa ini adalah rangkuman kerinduan Paulus supaya jemaat mengerti kasih Tuhan yang terdalam, yaitu yang diwujudkan di dalam penyalipan Yesus Kristus. Saudara-saudara, biasanya kalau orang memilih lambang, maka ia akan memilih sebuah lambang yang gagah, yang hebat dan kuat. Misalnya Indonesia memilih lambang negaranya adalah burung Garuda yang luar biasa. Bangsa Amerika burung elang. Kalau bangsa Singapura yaitu singa, ya, bukan burung, singa. Nah, itu semua menggambarkan lambang-lambang yang perkasa, yang kuat, yang hebat. Tetapi kekristenan memilih lambang salib yang sesungguhnya merupakan tempat penyiksaan. Lambang salib tempat kriminal yang paling besar dihukum. Tempat lemahnya, terkaparnya seseorang tak berdaya, terpaku di atas kayu salib, yang kadang-kadang mengerang kesakitan luar biasa, lemah tak berdaya. Tetapi itulah yang menjadi lambang kekristenan. Di balik semua penghukuman ketakberdayaan itu, maka almarhum Billy Graham, seorang pengkhotbah yang terkenal, mengatakan, salib itu mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Setiap kali kita melihat salib, kita harus sadar kitalah yang sebenarnya harus digantung di situ.
Namun Kristus telah menggantikan hukuman dosa bagi kita dengan penyaliban yang ditanggungnya. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, cemar, najis, dan berdosanya kita, maka ketika kita menatap ke salib, kita seolah mendengarkan suara Tuhan yang berkata, "Benar anakku, engkau memang kotor, engkau memang najis, engkau memang cemar, engkau memang pantas binasa. Tetapi aku mengasihimu. Aku mengutus putraku yang tunggal menggantikan engkau. God love you. Jesus love you." Nah, saudara-saudara sekalian, berita salib, apa yang bisa kita maknai? Saya rangkum tadi dari kalimat doa Rasul Paulus. Sebenarnya di dalam 1 Yohanes juga, murid Yesus yang paling dikasihi juga merangkumkan tentang kasih. Misalnya di dalam pasal 4 ayat 10-11 dikatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan arti daripada kasih yang sesungguhnya dari Allah. Mengutus anaknya disebut untuk menjadi pendamaian dosa, untuk menjadi penebusan, untuk menjadi perantara, untuk mengantarkan kita kepada Allah, menyucikan kita dari segala dosa kita, dan ada istilah membenarkan kita, menunjukkan keadilan Allah kepada kita. Saudara, maka mari kita dengan berita salib ini mencoba memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenali kasih itu. Kata betapa lebarnya dari kata klatos bahasa Yunaninya, artinya lebar dan mencakup seluruh dataran bumi ini. Kata yang sama dicatat di Wahyu pasal 20 ayat 9. Seluruh dataran bumi. Dengan kata lain, kasih Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib itu merangkul semua orang yang ada di permukaan bumi ini, di segala abad dan di segala tempat, di semua benua dan kepada bangsa apapun. Sama dengan ketika Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itulah kasih Allah yang lebar, mencakup seluruh bangsa. Yang kedua, betapa panjangnya. Dipakai kata mekos, bahasa Yunaninya. Mekos ini satu akar kata dengan kata mega. Ya, hari ini kita ada megabyte. Artinya besar sekali dan dahsyat sekali. Panjang yang luar biasa panjang dan dahsyat. Kasih Kristus itu begitu panjang sampai tidak dapat diukur, melampaui segala pengetahuan. Tidak ada yang terlalu kecil yang luput dari kasih Kristus, dan tidak ada yang terlampau besar yang tidak dapat dicakup oleh kasih Kristus. Dia panjang. Apakah Anda dan saya mempunyai penyakit yang begitu berat dan bertanya, apakah kasih Kristus masih bisa saya rasakan? Apakah Anda dan saya mempunyai persoalan yang begitu hebat sehingga Anda bertanya, apakah kasih Kristus mampu mengatasinya? Apakah Anda menyimpan dosa yang begitu hebatnya sehingga akan Anda bertanya, apakah kasih Kristus mampu mengampuninya? Jawabannya, lihatlah, renungkanlah, hayatilah, kenalilah kasih Kristus yang menanggung salib itu. Betapa tingginya, dipakai kata hupsos, yaitu tempat yang tinggi, yaitu tata surga. Kasih Kristus itu begitu tinggi sehingga ia mencapai surga, menggapai tata Allah. Misalnya di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga.
Jadi saudara sekalian, berbagai usaha manusia, amal, perbuatan, kebaikan tidak bisa mencapai kepada tata Allah karena kita sudah manusia yang berdosa, tidak sempurna lagi. Saya sering memberikan contoh. Ada orang yang mengatakan, bagaimana kalau kebaikan saya lebih banyak daripada dosa saya? Pertanyaan saya adalah, kalau sudah berdosa dicampur dengan kebaikan seberapapun tetap sudah tercemar. Misalnya saja, kalau saya buat telur dadar 10 biji, saya pecahkan 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus, 9 bagus. Yang terakhir ke 10 saya pecahkan, udah masuk ke panci, ternyata busuk. Lalu apakah saudara bisa katakan, oh karena yang 9 bagus, yang 1 busuk, saya kocok aja semua. Nanti yang 9 bisa membersihkan 1 yang busuk. Apakah begitu? Ibu-ibu yang memasak? Enggak ya. Justru yang 1 mencemari semua yang kotor. Itulah yang terjadi. Sama seperti sekarang misalnya kita dalam pandemi. Kalau 1 orang terpapar saja, semua orang sehat. Apakah yang sehat ini menyembuhkan yang sakit ini? Atau justru yang sakit ini memaparkan kepada yang sehat? Itulah dahsyatnya dosa. Maka tidak bisa ada yang mencapai itu kecuali di dalam rancangan takhta dan keadilan Tuhan yang menyalibkan Kristus, maka mencapai tata surga. Betapa dalamnya dipakai kata batos, sangat dalam, deepness, sampai seluk-beluk yang dalam. Kata dalam ini juga kayak apa ya, kalau di laut itu ada batu karang dan sebagainya, ada jurang dan sebagainya, sampai ke dalam-dalam itu. Kata ini yang dipakai. Kasih Kristus itu begitu dalam sampai bersedia menerima salib dan mati, lalu masuk ke dalam kerajaan maut. Kita bisa tenggelam begitu dalam sampai kepada jurang maut. Kita bisa jatuh terpuruk oleh berbagai kesulitan dan penderitaan. Kita takut, malu, hina, tertolak, terbuang. Adakah yang dapat menggapai isi hati kita yang paling dalam? Jawabannya ada di dalam kasih Kristus yang diwujudkan di salib. Ia telah menanggung dosa, ia telah menanggung hina, ia telah menanggung malu, ia telah menanggung kebencian, ia telah menanggung penolakan, ia telah menanggung paparan dosa dan murka Allah. Disitulah dia bisa masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Apakah itu persoalan dosa ataupun persoalan penolakan, trauma, luka batin dan sebagainya. Saya kenal seorang adik saya ya, senior saya, sama-sama bertumbuh di gereja. Waktu remaja, dia waktu SMP kalau bicara nggak bisa melihat mata orang. Kalau ngomong suaranya keluar setengah-setengah, nggak berani lugas, mantap nggak berani. Ternyata dia ada minder. Kenapa? Setelah dibimbing oleh penginjil kami, pada waktu itu kami sama-sama, saya di pemuda, dia di remaja. Setelah dibimbing ya, kelihatan anak ini kok minder, takut dan sebagainya. Ternyata dari usia dia lahir sampai kira-kira 7 tahun, terjadi cekcok rumah tangga. Papa mama sering bertengkar. Lalu papa itu juga ada KDRT, mabuk, suka main pukul istri. Jadi dia lihat sendiri, kira-kira umur 4 tahun dia masih TK, mamanya dilempar dengan botol minuman sampai berdarah-darah. Sehingga mulai dari usia lahir sampai kira-kira 7-8 tahun, karena mamanya seketika dia umur 7 atau 8 tahun mamanya meninggal. Lalu dia tinggal dengan papa. Jadi dari kecil dia melihat dunia ini tidak aman, penuh dengan konflik. Jadi dia takut. Kadang-kadang papa mama bertengkar, dia jadi pelampiasan. Yang kelihatan selalu pertengkaran, kalau enggak tangisan. Jadi takut. Ketemu orang, nanti jangan-jangan dia juga keras. Nanti jangan-jangan saya bikin dia sedih. Itu yang terjadi sehingga dia minder. Ketika dia remaja, dia dibimbing oleh penginjil kami yang sangat baik,
yang mengerti bagaimana menggurui anak. Dia ceritakan semua. Apakah dunia ini ada kasih, ada penerimaan, ada rasa aman dan nyaman. Disitulah peran gereja, memberikan kasih kepada dia dan kesejukan kepada dia. Ketika dia bisa ceritakan semua, lalu penginjil ini mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu, dan di atas kayu salib, apa yang kau rasakan, penolakan, ketakutan, trauma, dan semuanya, Tuhan Yesus juga sudah tanggung. Tuhan Yesus mengerti bagaimana perasaan, dan Tuhan Yesus mau menggapai menjamah hati. Mereka sesama pria, penginjilnya juga pria, lalu anak ini dipeluk. Ketika dipeluk, dia nangis habis-habisan, karena dia belum pernah merasakan pelukan papanya sebagai seorang laki-laki. Dia belum pernah merasakan sentuhan kasih pelukan dari papanya. Hari itu, dia merasakan jamahan itu dalam jamahan dari Tuhan Yesus Kristus. Jamahan dari salib dan kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Sudahkah saudara memahami? Dan sudahkah saudara mengenali? Dan sudahkah saudara dan saya menerimanya? Apa yang saudara alami? Dosa, kenajisan, cemara, atau kebencian, kemarahan, trauma, luka batin. Salib Kristus mau masuk sedalam-dalamnya ke dalam hati saudara dan menjernihkan saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah jalan salib, itulah indahnya dan kasihnya yang begitu dalam. Mari kita renungkan dalam, lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus dari tulisan oleh seorang bernama Bapak Andar Ismail. Dia menulis banyak buku seri selamat, ya, selamat melayani, selamat berteduh, selamat. Salah satu tulisannya adalah selamat berteduh. Dia mencoba menggambarkan raut wajah Kristus untuk menyelami makna penderitaan Kristus. Dia tulis dalam bentuk puisi yang indah sekali. Mari dengarkan dan hayati bersama. Raut wajahmu, Kristus Tuhan, wajahmu ini, raut wajahmu, seperti menyimpan sejuta rasa dan ingin mengucapkan sepatah kata. Raut wajahmu membuat aku duduk termangu di kesunyian deretan bangku-bangku, menunggu, memandang patung sosok tubuh cetakan perunggu yang terpaku di salib kayu. Kepalamu miring, terkulai dan tertunduk, namun matamu terarah mantap. Keruk-keruk keringatmu berlipat, busur alismu melengkung tebal, bibir atas dan bibir bawah melepas, mulutmu sedikit ternganga, bagaikan bernafas tersengal-sengal. Di pelipis matamu, di pelipismu ada tetesan darah kental, menetes dari tusukan mahkota duri, bercampur keringat dan debu menetes ke pipi. Tuhan, kedua tanganmu merentang, pergelangan dipaku pada kayu, basah dengan darah. Beban tubuhmu bertumpu di pinggul, kedua kaki tertekuk dan ujung disilam dengan satu paku. Tubuhmu meliuk namun tampak kekar tegar. Otot-otot pundak menonjol, tubuh kokoh, langsing dan ramping, menggeliat dan berjuang, terbeban menahan perih, sakit dan nyeri. Tuhan, wajah dan tubuhmu mengerang kesakitan, tercekam nyeri siksaan, tegang menahan geram, membela sebuah perjuangan pada dasar yang paling bawah. Dari semua derita dan hina rendah, pada inti segala tragedi.
Tuhan, aku tertegun dan terpana menatap raut wajah dan tubuhmu ini, terbawa pada kejadian dan lokasi 2000 tahun yang lalu, pada suatu hari Jumat petang di sebuah bukit yang gersang. Tuhan, beginikah pengorbanan yang Kau berikan untuk umat manusia? Begini mahalkah tebusan yang Kau bayar untuk mengampuni dosa? Deritamu ini karena dosa kami. Deritamu ini untuk mengampuni kami. Deritamu ini demi keselamatan kami. Tuhan, wajah-Mu ini, raut wajah-Mu, mengungkapkan sejuta derita dan serempak selaksa cinta. Deritamu ini bukan derita yang hina, tetapi derita yang bermartabat, luhur dan mulia, yaitu derita demi sebuah cinta tiada tarah. Kristus Tuhan, begini besar apa yang Tuhan berikan, begini berarti apa yang Tuhan lakukan. Apalah gerangan arti yang bisa kami perbuat selain menerima dan bersujud, menerima dan menyambut cinta-Mu yang tiada tara. Raut wajah Anda Ismail. Saudara, gambar ini dikutip dari The Passion of the Christ. Biarlah dengan renungan ini kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kenalilah, terima, simpan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, berita salib menolong kita untuk meneladani kerendahan hati dan ketaatan Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 8, Paulus mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, awal mula dosa datang dari kesombongan. Kalau saudara pernah belajar tentang doktrin malaikat dan doktrin iblis, iblis itu adalah malaikat. Awalnya dia makhluk yang baik, yang sempurna diciptakan Tuhan. Tapi karena dia dosa atau dia jatuh ke dalam kesombongan, dia dilempar oleh Tuhan dan menjadi iblis. Iblis artinya penentang Tuhan. Pengertian lain adalah pendusta, pembohong. Ya. Di dalam Yesaya misalnya pasal 14 ayat 13 sampai 17, iblis pernah berkata sekian, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi langit-langit, bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah kesombongan malaikat itu, sehingga dia dilemparkan ke bumi dan menjadi iblis. Karena dia mau menyamai yang maha tinggi. Iblis ketika mencobai Hawa, juga pencobaannya adalah mengenai kesombongan. Kalau engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati, tapi akan menjadi seperti Allah. Kesombongan. Di dalam peristiwa Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka ingin mendirikan Menara Babel untuk menunjukkan kesombongan dan kehebatan mereka. Saudara-saudara sekalian, segala kesombongan itu Tuhan taklukkan di atas kayu salib. Berita salib adalah berita kerendahan hati bagi orang percaya, agar kita meninggalkan segala kesombongan kita, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati dan bisa rela melayani, mengasihi dan mengampuni. Itulah berita salib. Saudara, pernah seorang terkenal bernama Muhammad Ali, petinju juara dunia dulu ya. Kalau saudara pernah, dulu masih hitam putih TV-nya ya. Wah, dia terkenal sekali. Ini cerita ya, saya nggak tahu ini kisah nyata atau hanya humor. Pada waktu itu dia katakan setelah dia juara dunia, dia naik pesawat. Dia naik pesawat, lalu ketika pesawat mau mulai terbang, ya, itu pramugari kan bilang, pasang
sabuk pengaman. Fasten your safety belt. Lalu diperiksa satu-satu. Pasang ya. Buka kaca jendela, sandaran dan sebagainya. Sampai ke dia nggak pasang. Dia nggak pasang. Lalu pramugari bilang, Mr. Muhammad Ali, please fasten your seat belt. Pasang sabukmu. Muhammad Ali bilang, saya nggak usah pasang karena saya Superman. Nah, zaman dulu kan film Superman itu populer sekali ya, manusia super yang bisa terbang. Saya nggak mau pasang, saya Superman, saya juara dunia. Terus pramugarinya bilang, oh Bapak Superman ya, kalau begitu Bapak keluar dari pesawat ini. Loh, kenapa kamu hina saya ya? Saya sudah bayar tiket. Karena Superman nggak perlu naik pesawat terbang. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Dia bilang dia Superman. Kalau Superman nggak usah naik pesawat terbang karena bisa terbang. Artinya jangan sombong. Ya, you bilang Superman padahal nggak bisa terbang. Jadi tetap harus taat pakai sabuk pengaman. Itulah saudara kalau orang yang sombong. Saya juga ingat satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia sudah mulai dari persekutuan yang kecil, pelayanan, pos pelayanan. Mulai dari 3 orang, 5 orang, lalu menjadi banyak orang, menjadi 100 orang, 200 orang. Lalu pos pelayanan itu mau diresmikan jadi jemaat dewasa, dan mereka sudah membangun gedung gereja yang lumayan besar. Lalu mereka mau adakan acara peresmian gedung gereja bertepatan dengan hari Natal. Ya. Nah, lalu panitia mempersiapkan segala sesuatu, bagian pembangunan tinggal finishing ya, tinggal merapi-rapikan mimbar dan sebagainya. Sore sudah mau acara peresmian gereja. Lalu dia duduk di kantornya merenungkan, pelayanan saya susah luar biasa. Saya mulai menjangkau 3 orang dekat-dekat lingkungan sini, lalu 5 orang. 3 tahun, 4 tahun kemudian sekarang bisa sampai 200 orang. Ini adalah perjuangan yang berat, tapi tidak sia-sia. Setelah beberapa tahun bisa bangun gereja, jemaat diberkati Tuhan. Berarti pekerjaan saya luar biasa diberkati Tuhan. Dia merenungkan perjuangan dia merenungkan pengalaman-pengalaman dia bagaimana membangun gereja. Lalu setelah dia renungkan sebentar, dia keluar melihat panitia bekerja. Ada yang siapkan acara menari, memuji Tuhan, ada yang pasang-pasang, finishing, sebagian-sebagian. Lalu kemudian dia lihat, itu salibnya kok masih di lantai. Oh, katanya tukangnya lagi ada tugas yang lain, ada perbaiki gerbang dan sebagainya. Kemudian dia marah besar. Ini kita gereja harus punya salib, kenapa masih taruh di lantai? Lalu kenapa salibnya masih belum di pelitur yang kilat? Kok masih kotor-kotor, masih kasar-kasar? Kok rasanya belum dicat yang bersih? Wah, kalian nggak tahu nih, saya sudah berjuang luar biasa selama 4-5 tahun ini. Saya begitu serius mengerjakan tugas ini dengan baik, sehingga bisa bangun gereja ini, orang mau persembahan dan sebagainya. Kok kalian panitia kerjanya kok lalai? Padahal salib ini yang paling penting. Ini bagaimana kalian? Wah, namanya pendeta yang mulai berjuang, mulai dari nol sampai jemaat yang besar dan sebagainya. Panitia dimarahin begitu, semua diam 1000 bahasa. Gak ada satu yang berani menjawab. Takut, tegang jadinya. Karena gak ada jawab, akhirnya si pendeta lihat semua diam, lalu dia masuk ke kantor. Dia renungkan kembali, kok saya emosi sekali ya? Kenapa ya? Oh, ternyata dari pagi saya hanya merenungkan kehebatan saya membangun gereja, menambah jumlah jemaat. Padahal semua itu adalah dari Tuhan, bukan dari saya. Lalu dia merenungkan kembali, bukankah salib yang asli itu kasar dan lebih kasar dari yang ada di gereja? Bukankah salib yang asli itu lebih kotor, lebih banyak serbuk-serbuk? Bukankah salib yang asli itu ada paku, ada darah? Kenapa
panitia lalai begitu saja karena ada kesibukan lain, atau saya belum mengecek dengan benar, kok saya sudah marah-marah, kok saya sudah emosi. Dia periksa, karena di dalam dirinya ada kesombongan, ada rasa bangga dia sudah bekerja begitu luar biasa. Akhirnya dia kembali datang kepada teman-teman panitia dan dia minta maaf. Lalu mereka bersama-sama saling memaafkan dan menangis di hadapan salib itu. Saudara-saudara, salib mengingatkan kita untuk rendah hati. Di antara suami istri kalau sudah cekcok, biasanya egonya sudah naik, sama-sama merasa paling benar. Datanglah ke salib, rendah hati, saling memaafkan, saling mengampuni. Adakah di antara saudara dan saya yang sedang menyimpan kebencian, dendam, kemarahan dan sebagainya, kembali datang ke salib? Adakah di antara saudara dan saya merasa diri hebat, pintar, jago dan sebagainya, datanglah ke salib dan rendahkan hati? Sebelum Yesus akan naik ke salib, salah satu ajaran yang paling penting adalah basuh kaki. Jadi peristiwa basuh kaki adalah ketika Yesus tahu dia sudah akan menuju jalan salib, dia membasuh kaki murid-murid. Dia ingin mengajarkan kerendahan hati. Inilah dua makna salib, berita salib kepada kita. Saudara sekalian, ada yang viral di negara Sweden. Putri Sofia, Princess Sofia, dia adalah istri dari Pangeran Philip. Jadi Pangeran Philip ini adalah putra raja menikahi Sofia. Sofia ini adalah model yang terkenal dan juga bintang film. Nah, pada April 2020 tahun lalu, ketika virus corona mulai menjangkiti Sweden, dan biasa kita dengar beritanya juga waktu itu ya, tenaga medis banyak yang menjadi korban karena APD-nya kurang dan sebagainya. Sama terjadi di Sweden. Apa yang terjadi? Dia bukan sumbang uang, sumbang APD, bukan. Tapi dia walaupun sudah punya 2 anak yang kecil-kecil, dia sumbangkan dirinya sendiri menjadi sukarelawan untuk melayani pasien-pasien COVID. Karena dia prihatin, banyak tenaga medis yang kekurangan, yang ada yang meninggal. Jadi judul daripada viral itu adalah dikatakan Sweden's Princess Sofia, Putri Sofia di Sweden, reducing her royal duties to volunteer at a local hospital. Putri Sofia mengurangi, reducing, tugas-tugas dan keistimewaannya sebagai anggota kerajaan untuk menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit. Dan untuk itu dia harus ikut training dulu beberapa minggu, nggak bisa langsung jadi. Untuk itu dia harus melepaskan mahkotanya, dia harus melepaskan pakaian kebesarannya, dia harus melepaskan mutiara, intan dan sebagainya yang setiap kali bertugas dia pakai. Lalu dia gantikan baju perawat, lalu dia harus pakai APD. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya ada berita Sofia ini juga terpapar COVID, tapi sembuh ya saudara sekalian ya, puji Tuhan, sembuh. Nah saudara, waktu viral kan kita tahu bagaimana para tenaga medis nggak bisa ketemu anak dan sebagainya, sedih sekali. Sama sebenarnya Sofia juga punya 2 anak yang kecil-kecil, yang tentu dia nggak bisa ketemu untuk jangka waktu tertentu selama dia menjadi sukarelawan, dan dia terpapar COVID. Saudara, bukankah Yesus Kristus juga terpapar oleh tanggungan dosa, supaya kita merasakan kasih-Nya dan menyelamatkan, menebus dan mendamaikan kita kepada Allah? Karena dia rendah hati, Allah datang menjadi manusia. Itulah yang terjadi saudara sekalian. Dalam berita salib hari ini terus mengingatkan kita lebih dekat kepada kasih Tuhan, merenungkan dan menghayatinya.
untuk menutup renungan kita di dalam mengingat penderitaan Kristus. Maukah kita juga memikul salib? Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga kita bisa merasakan kasih Kristus, merasakan bagaimana menjadi seperti Kristus. Meskipun salib kita tidak seberat salib Kristus. Saudara, ini adalah gambar dari Simon dari Kirene. Seorang penulis bernama Pendeta Eka Dharma Putra. Beliau sudah almarhum. Tulisannya juga sangat bagus. Mengantar kita di dalam merenungkan salib Kristus ini dengan sebuah kesaksian imajiner dari Simon dari Kirene. Dikatakan pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander, Rufus, dan yang datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Kita dengarkan kesaksian dari Simon dari Kirene. Ini kesaksian imajiner, saudara sekalian ya. Coba kita hayati, anggaplah dia datang di tengah-tengah kita dan memberikan kesaksian. Ya, kira-kira dia akan berkata seperti ini. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian di tengah-tengah perayaan kesengsaraan Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menyaksikan pengalaman saya yang tak terlupakan itu. Kesaksian ini saya tuliskan supaya saya bisa menyampaikan dengan lebih tenang dan terekam dalam tulisan yang saya susun sebagai fakta yang saya alami, namun dalam bentuk reflektif perenungan untuk menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Kenalkan, aku Simon dari Kirene. Namaku menunjukkan bahwa aku tinggal di benua Afrika. Meski demikian, kulitku tidak hitam dan bibirku pun tidak tebal. Dan meskipun sudah selama beberapa generasi keluargaku berdiam di Kirene, ibu kota Kyreneika, sebuah kota Yunani di Afrika Utara yang terkenal karena kemakmuran dan alih filsafatnya. Aku Simon dari Kirene. Aku orang Yahudi asli sampai ke jantung hati. Sejak kecil, ku taati semua hukum agama tanpa kecuali. Walaupun aku tak lagi fasih berbahasa Arab, akibat dibesarkan dalam masyarakat yang berbahasa Yunani. Aku Simon dari Kirene. Aku tidak ingin berkisah tentang diriku, juga tidak tentang semua pengalaman hidupku. Aku cuma ingin bercerita tentang pengalamanku yang satu ini. Pengalaman yang kemudian mengubah seluruh jalan hidupku. Dan seluruh jalan hidup Anda, sekiranya Anda juga mengalaminya. Hari itu, hari Jumat. Aku baru saja tiba di Yerusalem pagi itu. Tujuanku melakukan perjalanan yang jauh itu adalah untuk merayakan hari Paskah. Setiap tahun aku melakukannya. Tidak sedikit pun aku heran melihat orang-orang penuh sesak memadati kota. Walaupun letih, segera sesudah menaruh barang-barangku di penginapan dan membersihkan badan, aku keluar berjalan-jalan untuk menikmati keriuhan kota yang sedang larut dalam semarak pesta. Lengking jeritan anak-anak yang berlari kian kemari, teriakan, membujuk, bahkan kadang-kadang memaksa para pedagang yang menjajakan barang-barangnya. Dan bau asap dupa atau suara syadu orang-orang yang menyanyikan kidung puji-pujian. Semua itu membuat aku lupa akan keletihanku. Suasana yang agak liar ini memang berbeda benar dengan suasana Kirene di kotaku yang tenang dan diam itu. Tiba-tiba ada kegaduhan yang tak biasa. Para serdadu Roma menyeruak massa. Lagi-lagi pawai laskar Romawi untuk mengingatkan siapa yang berkuasa di negeri ini. Itulah pikiranku waktu itu. Akan tetapi tidak demikian. Ada yang menarik perhatianku. Di baris paling depan ada seorang serdadu yang memegang panji bertulis, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Aku memang belum pernah berjumpa dengan Yesus ini. Tetapi nama Yesus
Semua orang sudah kenal. Siapa yang nggak kenal? Dia adalah tokoh yang paling kontroversial, yang tak dapat ku mengerti mengapa Laskar Romawi itu mengarak Panji seperti itu. Karena itu aku mulai mendekat untuk lihat lebih dekat. Di tengah pagar betis laskar-laskar Roma itu, 3 orang melangkah pelan memanggul salib. 3 orang ini dalam pikiranku, oh, penjahat-penjahat besar. Namun, apa hubungannya dengan Panji yang menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi itu? Pelan-pelan kemudian aku semakin mengerti. Riuh rendah suara massa rakyat menyebut-nyebut nama Yesus sambil mengejek mencemoohnya. Tidak kurang pula ada yang meludahi. Akan tetapi mana Yesus di antara 3 orang itu? Aku, Simon dari Kirene, aku semakin mendekat. Lalu aku tahu dengan pasti yang mana Yesus. Dia nampaknya yang paling kecil, hampir tidak berotot. Rambut panjangnya terurai, lekat di sana-sini oleh darah kering yang berasal dari duri-duri yang tertanyam di kepalanya. Di antara mereka bertiga, Yesus yang paling babak belur dan paling banyak darah bercucuran. Sekujur tubuhnya biru lebam, langkah-langkahnya tertati-tati, kelihatan amat letih. Akan tetapi matanya, meski merah karena kurang tidur, namun tatapan matanya menusuk setiap kali menatap. Aneh, tetapi juga lembut dan menyejukkan. Aku tak dapat lepas memandang matanya itu, penuh wibawa, tapi juga begitu menenangkan dan kebapakan. Lalu dia roboh. Tubuhnya yang kecil dan nyaris hancur itu tak kuat lagi menahan bobot salib di pundaknya yang begitu berat. Massa berteriak kesenangan seperti binatang liar yang haus darah. Cemeti cambuk melayang menyayat punggungnya. Darahnya muncrat dan dia pun bangkit lagi pelan-pelan. Letih, tetapi matanya itu, oh matanya itu. Lalu dia berjalan beberapa langkah, namun roboh lagi. Arak-arakan berhenti. Massa semakin buas berteriak. Cemeti terus melayang berulang-ulang, darahnya terus muncrat. Tetapi dia tidak mampu bangun kembali. Aku, Simon dari Kirene, entah mengapa aku tak terkesan benar oleh semua itu, kecuali oleh tatapan matanya. Matanya itu, oh matanya itu. Sebab itu aku bagaikan tak sadar ketika seorang serdabu tiba-tiba menarik aku dan meletakkan salib itu ke atas pundakku. Aku seolah tak merasa apa-apa. Yang aku tahu hanyalah betapa dekatnya dia denganku sekarang, yang namanya Yesus itu. Dia tidak bicara apa-apa. Dia diam 1000 bahasa. Namun matanya yang menatap mataku mampu menggantikan ribuan kata. Aku, Simon dari Kirene, aku ke Golgota memanggul salib Yesus. Dan melalui itulah aku ikuti setiap peristiwa demi peristiwa. Sesampai tujuan, sulit rasanya menyaksikan Yesus dipaku dan digantung di salib. Wajahnya begitu buruk karena babak belur dan penuh darah kering bercampur basah, juga debu dan tanah. Sekujur tubuhnya juga sama babak belur, merah darah bercampur kotornya debu dan tanah. Luka ternganga bekas cambukan terpapar terik matahari. Oh, sungguh tak sanggup dipandang. Banyak orang yang memalingkan mukanya tak sanggup melihat. Sementara penjahat lainnya berseru, berteriak, mencaci, memaki ketika mereka dipaku di salib. Yesus tetap diam menanggung derita. Herannya, suara yang Yesus keluarkan memberi kedamaian dan kehangatan di hati. Bagaimana tidak? Dia mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Oh, melalui itulah aku mengenal Yesus begitu dekat, begitu akrab.
Ku kenal dia begitu akrab walau tak sempat bicara dengannya. Ku kenal dia karena telah kupanggul salibnya dalam langkah-langkah mengikut dia ke Golgota. Bila ada satu hal terpenting yang ingin kukatakan kepada Anda, para pembaca, para jemaat, maka hal itu adalah bahwa kita tidak memilih salib kita sendiri. Salib itu dibebankan ke pundak kita begitu saja, tanpa kita duga, tanpa ditanya. Namun, bila kita mau memanggulnya dan berjalan bersama Yesus, maka kita akan mengenal Yesus begitu dekat, begitu akrab. Dan ketika kita mengenalnya begitu dekat, begitu akrab, ketika kita hanya mau memandang tatapan matanya, maka salib itu tak akan terasa menekan pundak. Aku Simon dari Kirene. Setelah kupanggul salib yang tak kupilih itu, seluruh jalan hidupku pun berubah sama sekali. Anak-anakku Alexander dan Rufus telah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Istri, ibu, dan anak-anakku telah dianggap sebagai ibu sendiri oleh Paulus, sang pengabar Injil terbesar. Dan kami bahagia, amat sangat bahagia. Aku Simon dari Kirene. Kiranya kesaksianku ini menolong Anda lebih menghayati kesengsaraannya dan menolong Anda lebih dekat kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan sahabat yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Memikul salib, doa oleh Andar Ismail. Kristus Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini, yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Selama di bumi, Tuhan menjalani hari lepas hari dengan memikul salib-Mu. Sekarang Tuhan memanggil kami untuk berjalan di belakang-Mu dan memikul salib kami masing-masing. Tuhan, memikul salib kami hari ini mempunyai banyak arti, tergantung tiap pribadi. Memikul salib kami bisa berarti mengerjakan tugas yang kami membencikan, menghadapi orang yang menjengkelkan, pergi ke tempat yang membosankan, berbaring dengan rasa nyeri yang menyakitkan, melakukan perjalanan yang meletihkan, menyelesaikan konflik pertikaian yang menyusahkan, atau menangani urusan yang membingungkan. Tuhan, memikul salib sungguh menekan. Kalau bisa kami ingin menghindar, tetapi itu adalah salib kami masing-masing. Itu adalah bagian dari hidup kami. Kami sendirilah yang harus memikul. Tuhan, salib ini sangat menekan. Namun salib-Mu jauh lebih berat. Salib-Mu memuat dosa isi dunia, dosa kami juga. Tuhan, biarlah hari ini kami berjalan di belakang-Mu, sambil memperhatikan kaki-Mu melangkah, memikul salib-Mu, berjalan di depan kami. Kami melangkah di belakang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara sekalian, renungan kita untuk memahami dan memaknai berita salib. Biarlah apa yang sudah disampaikan baik melalui uraian firman Tuhan maupun tulisan-tulisan renungan dan kesaksian tadi menguatkan iman saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu kepercayaan Bapa. Ku percaya Allah Bapa
dan pembina Tunas Remaja mengucapkan selamat Hari Paskah dan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga berterima kasih kepada yang sudah melayani pada hari ini. Untuk yang berada di luar Kalam Kudus namun ingin bergabung dengan kami, dapat menghubungi kontak yang ada di bawah. Sekian, terima kasih.